Baik, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, yang saya banggakan di siang ini ya, saya kira walaupun apa namanya mungkin agak lelah teman-teman semua, tapi mudah-mudahan kita tetap semangat ya untuk mengikuti materi-materi yang diselenggarakan oleh panitia. Baik, Bu Nita, mohon izin saya share screen dari sini aja materinya. Ya, baik, terima kasih. Baik, ibu-ibu sekalian, Bapak, ya pasti di sini, kalau di sini tidak hanya ibu-ibu ya yang hadir, pasti ada bapak-bapak ya. Kalau saya biasa memang di hadapan saya itu ibu-ibu aja gitu ya. Untuk saat ini pasti tidak ya, karena saya lihat beberapa apa namanya profesi ada tergabung ya di ruangan Zoom ini, luar biasa ya, luar biasa. Saya lihat pesertanya juga cukup banyak ya. Baik, ibu-ibu dan bapak sekalian yang saya hormati, yang saya banggakan, saya akan mencoba ya, kita berdiskusi saja ya tentang bagaimana sih tata kelola pelayanan ibu hamil untuk mencegah bayi lahir stunting ya. Saya kira dari pagi sampai barusan aja saya mengikuti banyak sekali ya apa namanya yang bisa berusaha untuk mencegah apa stunting ini ya, kasus-kasus stunting ini. Nah, di sini saya akan mencoba kita bersama-sama berdiskusi ya bagaimana sih agar bayi lahir itu tidak stunting, karena memang kan kita sekarang bukan hanya menyelesaikan stunting yang sudah ada, tapi juga kita berusaha untuk jangan sampai ada stunting baru ya. Jadi tidak ada kasus baru tentang stunting ini. Eh Tadi saya diperkenalkan, saya ini dari insya Allah dasar hukumnya apa, pendahuluan bagaimana pelayanan ibu hamil ya, dan juga mencegah stunting selama kehamilan. Kalau untuk dasar hukum saya kira hampir sama ya dari yang tadi juga disampaikan. Saya mungkin fokus kepada apa pelayanan ibu dan anak ya. Jadi saya fokusnya sebetulnya di sini tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan masa sebelum hamil, masa hamil persalinan, dan masa sesudah melahirkan, yaitu di PMK nomor 21 tahun 2021. Dan untuk stuntingnya sendiri saya kira tadi sudah disampaikan, dan juga Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Jadi stunting ya hampir sama tadi ya. Stunting ini kondisi gagal tubuh ya pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, sehingga anak lebih pendek untuk usianya. Kekurangan gizi bisa terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada awal kehidupan setelah lahir, tetapi baru tampak setelah anak berusia 2 tahun. Biasanya stunting ini disebabkan oleh faktor multidimensi, sehingga tadi ya penanganannya perlu dilakukan oleh multisektor. Jadi dalam ini yang pertama tentu bagaimana praktek pengasuhan yang kurang baik ya. Dan inilah mungkin nanti yang lebih banyak akan saya bahas. Bagaimana sih terbatasan layanan kesehatan termasuk layanan ANC dan pembelajaran dini yang berkualitas, kurangnya akses ke makanan dan juga sanitasi ya tadi sudah dibahas bersama-sama ya. Semuanya inilah yang jadi kalau kita bisa stunting tidak hanya bagaimana asupan apa yang baik, kemudian bagaimana perawatan bayi, tapi juga ternyata bagaimana praktek pengasuhan anak ya, kemudian akses ke makanan gizi dan juga akses sanitasinya. Ini jadi apa namanya? Menjadi hal yang oke. Nah, jadi di dalam hal ini tentu saja kami lebih banyak fokus ya, kalau kami di dalam pelayanan ANC atau untuk stunting ini memang fokus di 1.000 hari pertama kehidupan ya, ibu-ibu dan bapak sekalian tentunya sangat mengenal ya tentang HPK ini. Ini adalah periode waktu yang dimulai sejak janin terbentuk hingga anak berusia 2 tahun. Dan periode ini merupakan masa yang sangat penting bagi perkembangan anak karena organ-organ vital dan sistem tubuhnya mulai terbentuk dengan pesat. Jadi kalau kalau kami sih sebetulnya kalau di sini kan pada saat konsepsi ya 1.000 hari pertama kehidupan sebetulnya untuk mempersiapkan ya untuk bayi lahir tidak stunting itu sebetulnya memang di sejak wanita usia subur ya, tapi sekarang sebetulnya program pemerintah udah dari sana ya, bagaimana kesehatan reproduksi remaja itu kan betul-betul menjadi program pemerintah dengan pemberian FE dan lain sebagainya. Kemudian masuk ke pasangan usia subur dan akhirnya masuk kepada
apa namanya ibu hamil ya. Jadi memang kalau di dalam 1.000 hari HPK ini saya kira sama ya seperti yang tidak tadi yang sudah disampaikan bahwa sejak janin terbentuk hingga anak berusia 2 tahun. Nah, ini yang apa pendekatan keluarganya seperti ini. Bagaimana pendekatan continuum of care life cycle berkesinambungan terhadap seluruh tahapan siklus hidup manusia. Jadi kalau kami biasanya dengan teman-teman gitu ya, bagaimana sih mempersiapkan ibu hamil ya agar ibu hamil kemudian ibu nanti bisa menyusui dan sebagainya itu diawali di sini yaitu di pada saat wanita usia subur ya dan masuk kepada pasangan usia subur. Di sini ibu-ibu semua ya pasti di sini kan apa namanya ahli gizi ada di depan saya semua. Bagaimana status gizi ibu hamil, kemudian bagaimana mempersiapkan kemudian deteksi dini PTM dan penyakit menular. Jadi diawali dari memang diawali pada saat ibu hamil, kemudian ibu menyusui ya. Jadi status gizi memang menjadi sesuatu yang sangat krusial ya di dalam apa mempersiapkan ibu hamil dipersiapkan agar bayi-bayi lahirnya tidak stunting ya. Kemudian di sini bayi balita juga anak prasekolah bagaimana status gizi ya. Diet seimbang, stimulasi perkembangan anak, pola asuh ya yang benar. Jadi hampir ya jadi status gizi ini memang menjadi sesuatu yang sangat penting di dalam mempersiapkan eh, generasi yang kuat di masa yang akan datang. Jadi ini 1.000 HPK ini ya memang tadi ya diawali dari ibu hamil sampai dengan usia anak 2 tahun. Nah, kemudian pelayanan ibu hamil sendiri, definisi kehamilannya bahwa di mana terdapat janin di dalam rahim seorang perempuan ya, di mana ibu dan bapak sekalian bahwa kehamilan normal itu biasanya berlangsung selama 280 hari atau 40 minggu atau 9 bulan 7 hari dihitung dari hari pertama hari terakhir atau mungkin lebih mengenal dengan HPHT ya. Jadi inilah kehamilan itu sendiri ya. Nah, jadi kita harus melihat dari awal gitu ya tanda-tanda kehamilan. Jadi kita juga jangan sampai terlambat kita memberikan penanganan kepada ibu hamil. Jadi dari awal memang kita harus sudah mengenal yang pertama adalah tanda-tanda dugaan kehamilan. Biasanya ibu datang dengan tidak menstruasi, kemudian mual dan muntah, payudara sakit dan tegang, sering buang air kecil ya, kemudian pigmentasi kulit, sering buang air kecil, konstipasi, sembelit dan varises. Nah, di tanda dugaan kehamilan ini kita sebagai tenaga kesehatan tentunya harus sudah bisa mendeteksi ya kondisi ibu ketika datang pada saat dia memang ada keluhan seperti yang tadi saya sampaikan ini gitu. Karena ketika memang dia baru ditemukan tanda-tanda dugaan kehamilan, jadi kita harus sudah memberikan suatu penanganan yang cepat ya. Ketika dia memang dinyatakan hamil, kita sudah bisa mengantisipasi ketika memang ibu itu misalkan ada sesuatu yang memang harus kita lakukan membantu memberikan perawatan kepada ibu ini. Kemudian ada tanda-tanda yang tidak pasti kehamilan. Biasanya perut membesar ya, tapi di sini juga tes kehamilan dinyatakan positif ya. Nah, ini dan tanda pasti kehamilan pastinya gerakan janin terlihat pada USG, kemudian bagian-bagian janin terlihat dan teraba dengan pemeriksaan bidan atau dokter dan terdengar denyut jantung lain dengan stetoskop dan Doppler. Jadi ketika memang tanda-tanda kehamilan apakah itu tanda dugaan kehamilan, tanda tidak pasti kehamilan atau dan juga tanda pasti kehamilan. Apa yang harus kita dilakukan? Biasanya kita yang harus kita lakukan adalah bahwa kita
mulai saatnya kita memberikan pelayanan antenatal. Di mana pelayanan antenatal ini adalah setiap kegiatan dan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan sejak terjadinya masa konsepsi hingga sebelum mulainya proses persalinan yang komprehensif dan berkualitas dan diberikan kepada seluruh ibu hamil. Jadi ketika ibu datang dengan tanda yang tidak pasti tadi pun kita memang sudah melakukan bahwa ini kita harus siap dengan pelayanan antenatal yang memang dipersiapkan untuk ibu ya. Jadi kegiatan serangkaian kegiatan itu memang sudah dilaksanakan. Kenapa? Karena memang walaupun tanda-tanda belum pasti juga sudah sudah kita periksa, tapi kita harus sudah mulai memberikan pemeriksaan secara komprehensif dan pastinya bahwa kita harus memberikan pelayanan yang berkualitas ya. Nah, ini pemeriksaan kehamilan. Jadi untuk mempersiapkan untuk agar bayi lahir ya tidak mengalami stunting, memang dipersiapkan pada saat pemeriksaan kehamilan gitu. Pemeriksaan kehamilan yaitu pelayanan yang harus diperoleh selama pemeriksaan kehamilan. Mungkin ibu dan bapak sekalian mengenal tentang 10T ya ketika pastikan ibu hamil mendapatkan pelayanan pemeriksaan yaitu dengan 10T tadi. Nah, pada saat ini mungkin ya 10T ini sudah tercapai. Kuantitasnya sudah, tapi yaitu kita bagaimana sih kuantitas itu memang harus seimbang juga dengan kualitasnya gitu. Bagaimana kualitas pelayanannya? Ya, jadi biasanya memang kami selalu tekankan kepada khususnya ya kepada teman-teman kami bahwa eh, untuk yang pertama T 5T 10T ini timbang berat badan. Nah, ini untuk timbang berat badan pun dan ukur tinggi badan ini pastinya di sini untuk menentukan status gizi ya, untuk menentukan status gizi. Jadi kita bisa ini harus dilakukan setiap ibu datang diperiksa gitu ya. Jadi minimal kan berat badan ibu itu naik sebanyak 9 kilogram atau 1 kilogram setiap bulannya. Nah, ini timbang berat badan ini harus dilakukan setiap setiap datang. Bahkan untuk penimbangan pun kita harus lihat untuk mengukur tinggi badan pun ada standar operasionalnya yang benar itu bagaimana atau timbangannya seperti apa gitu ya. Apakah memang timbangannya masih baik bisa digunakan atau tidak gitu. Nah, itu ya. Jadi bukan hanya sekedar melakukan kalau mudah banget ya memeriksa berat badan, mengukur tinggi badan gitu. Tapi apakah pemeriksaan itu sudah benar atau tidak? Kemudian mengukur tekanan darah. Tekanan darah itu kalau lebih dari 140 sampai 140 per 90 itu biasanya itu gejala dari hipertensi ya pada ibu hamil. Kadang ibu memang selama ini tidak mengalami ya tekanan darah yang tinggi, tapi ya ketika hamil mungkin saja tiba-tiba tekanan darahnya tinggi. Nah, itulah makanya ukuran tekanan darah pun ini juga ada ya bagaimana cara memasang mansetnya, bagaimana posisi ibu ya. Itu saya suka mengajak itu ayo kita berikan pelayanan yang betul-betul berkualitas gitu ya. Kemudian ini nilai status gizi ya. Untuk nilai status gizi ya di lingkar lengan atas atau teman-teman juga lebih mengenal dengan lila. Ini adalah kalau misalkan lilanya 23 kurang dari 23,5 cm itu kurang energi kronis. Nah, ini kan ketika memang kita menemukan dengan lila kurang dari 23,5 berarti nanti kita akan membuat suatu perencanaan apa yang harus dilakukan supaya ada status gizi ibu itu menjadi lebih baik gitu. Dan karena ini ada hubungannya ya, ada hubungannya dengan status gizi nanti dan akan ada hubungannya dengan bayinya yang dikandungnya gitu ya. Kemudian ukuran tinggi fundus uteri tinggi rahim, nah di sini mengukur tinggi fundus uteri biasanya di sini akan dilakukan di trimester kedua ya. Kalau di awal-awal tadi tidak tanda tidak pasti kita memang tidak memeriksa tinggi fundus uteri ya gitu. Kemudian tentukan presentasi janin dan denyut jantung untuk melihat kelainan letak janin atau masalah lain. Ini juga harus kita persiapkan ya. Jadi kemudian 6 screening status imunisasi ya tetanus dan berikan imunisasi tetanus bila diperlukan. Nah, di sini juga kalau yakin ya ibu ini sudah mendapatkan T5 itu sebenarnya kita tidak perlu lagi memberikan imunisasi TT gitu.
Tapi kalau misalkan ya kita memang harus harus agak jeli di sini bagaimana kita bisa ya inilah kadang-kadang apa namanya sesuatu yang agak sulit kalau kita dihadapkan dengan masyarakat yang memang mungkin sangat betul-betul lupa gitu tentang status imunisasi ini. Nah ini pemberian tablet darah ibu mendapatkan minimal 90 tablet selama kehamilan ini juga kadang-kadang untuk tablet besi ini ya karena tablet besi ini kan banyak sekali ibu yang mengalami anemia ya kemudian kita juga ini menjadi suatu yang wajib juga dilakukan memberikan tablet FE ya 90 tablet. Nah ini kadang-kadang kalau kita tanya itu obatnya itu misalkan nggak dimakan gitu ya karena memang ada beberapa keluhan ya bahwa dengan minum tablet besi ini ibu merasa mual gitu ya enak gitu ya dan ini memang memerlukan suatu pendampingan ya untuk tablet tambah darah ini karena banyak sekali ibu-ibu misalkan sering mengeluh pusing, pucet dan lain sebagainya. Kemudian tes pemeriksaan laboratorium ya ini yang berhubungan dengan termasuk HIV, AIDS ya kemudian apa namanya hepatitis gitu. Ini sekarang saya kira di puskesmas sudah lengkap ya pemeriksaan lab ini. Kemudian tata laksana penanganan kasus di sini apabila ditemukan masalah. Nah tadi ya ketika memang ditemukan masalah ini kita harus mampu ya melakukan tata laksana apa yang harus kita lakukan gitu ya. Apa yang harus kita lakukan ketika kondisi memang ada beberapa masalah tadi misalkan kek ya, kemudian juga ibunya anemi gitu. Nah, itu tata laksana kasus itu memang harus dilakukan. Kemudian temu wicara atau konseling dilakukan pada saat ibu melakukan pemeriksaan kehamilan ya. Ini 10T ini menjadi standar ya, standar kita di dalam melakukan ini dan salah satunya ya tadi ya tata kelola untuk melaksanakan agar bayi-bayi tidak stunting dan sebagainya. Nah ini ya jadi di dalam ANC ini ibu dan bapak sekalian ketika ibu hamil. Dulu untuk pemeriksaan ANC itu 4 kali, ya. Nah sekarang pemeriksaan ANC itu menjadi 6 kali. Itu dasarnya adalah di PMK 21 tahun 2021, ya, di mana 6 kali ini ibu dan bapak sekalian pemeriksaan dokter 1 kali pada trimester 1 untuk screening kesehatan ibu seutuhnya. Jadi yang pertama trimester pertama itu dokter yang memeriksa, tapi memang ini juga wajib dilakukan USG ya USG. Jadi saya kira kalau di puskesmas hampir semua ya semua puskesmas sudah ada USG-nya, sudah ada dokter yang terlatih ya bagaimana menggunakan USG. Kenapa kalau bidan memang tidak belum mempunyai kewenangan ya untuk pemeriksaan dengan menggunakan USG. Kemudian di trimester 2 itu 2 kali ya 2 kali ini ya bisa oleh bidan, bisa dokter juga sih sebetulnya gitu ya. Kemudian di trimester 3 ya, mohon maaf ini saya belum merubah ya, ini trimester 1, ini trimester 2 2 kali, trimester 1 itu hanya 1 kali ya, hanya 1 kali dan itu dilakukan oleh dokter. Kemudian trimester 2 2 kali ya, trimester 2 2 kali, kemudian trimester 3 3 kali. Trimester 3 3 kali, 1 kali itu harus dilakukan oleh dokter dan juga harus dilakukan USG. Ya, jadi pemeriksaan dokter 1 kali pada trimester 3 untuk deteksi komplikasi kehamilan dan untuk mempersiapkan rujukan persalinan jika perlu. Dan disinilah bagaimana mengelola ibu hamil itu mempersiapkan bukan hanya kesehatan ibunya tapi juga kesehatan bayinya. Nah, di sini ketika ibu hamil datang melakukan ANC dengan tadi 10T, di sini ada beberapa permasalahan. Ketika ditemukan masalah gizi, ini sebetulnya kita harus ada kolaborasi. Harus ada kolaborasi dengan rujukan penanganan gizi. Berarti ahli gizi lah di sini nanti. Kalau masalah gizi biasanya ibu dengan kemudian bagaimana dengan asupannya, bagaimana kenaikan berat badannya, apakah berat badannya naik sesuai dengan standar atau tidak gitu. Inilah apa namanya yang kita lakukan. Kemudian ketika kita melakukan pemeriksaan dengan 10T ada resiko. Berarti di sini perencanaan persalinan aman di fasilitas pelayanan kesehatan atau lebih kenal dengan P4K ya, lebih kenal dengan P4K. Kemudian komplikasi kebidanan yaitu penanganan komplikasi dan persiapan rujukan.
penyakit tidak menular, rujuk penanganan penyakit tidak menular, penyakit menular, rujuk penanganan penyakit menular, dan gangguan jiwa, rujuk penanganan gangguan jiwa. Jadi ketika kita memang menemukan masalah-masalah, apalagi masalah tentang gizi, itu pasti dampaknya memang dengan bayi ya. Bagaimana anemia, misalnya anemia pada bayi, pada ibu gitu, itu juga akan berdampak terhadap apa namanya terhadap bayinya. Sehingga memang kolaborasi inilah yang dibutuhkan ya, yang sangat dibutuhkan pada saat ANC. Kenapa? Karena kita harus mempersiapkan persalinan bersih dan aman serta bagaimana sih asuhan bayi baru lahir. Jadi ini konsepnya memang seperti ini bagaimana kita apa namanya mempersiapkan agar ibunya sehat, bayinya juga sehat ya. Jadi untuk di sini memang untuk persiapan bayi agar tidak stunting itu bagaimana sih di dalam ANC terpadu ada pelayanan antenatal terpadu dengan gizi, di mana peningkatan berat badan selama kehamilan yang direkomendasikan sesuai IMT ini ya, IMT prahamil Mbak, gizi kurang ya, ya. Kapten. Dua Oke menit ya. lagi untuk menyelesaikan Berapa pemaparan. menit lagi Bu? 2 menit, 2 menit. Oh, oke, kalau gitu saya harus cepat. Ya, betul. Jadi, pemeriksaan ibu hamil yang berkualitas itu dapat mencegah stunting pada anak. Pemeriksaan kehamilan secara teratur dapat membantu ibu hamil mendeteksi dini komplikasi dan kecacatan pada janin. Selain itu, pemeriksaan kehamilan juga dapat memberikan edukasi tentang kehamilan dan persiapan persalinan yang dapat mengurangi resiko stunting ya. Jadi perawatan ibu hamil ini sehari-hari bagaimana istirahat ibu, ya aktivitas fisik, perawatan payudara, menjaga kebersihan ini menjadi hal yang kita harus lakukan ya. Nah ini ya jadi untuk aktivitas fisik dan latihan fisik juga sebetulnya masih boleh dilakukan. Porsi makanan dan minuman ibu hamil ini kebutuhan gizi ibu hamil ya. Dan ini semuanya sebetulnya ibu-ibu sekalian ada di dalam buku KIA ya. Buku KIA ini kan bukan hanya dilakukan oleh satu profesi. Ini semua apa namanya harus bisa membaca atau menggunakan buku KIA ini ya. Jadi di sini di dalam buku KIA ini apa makan minum ibu hamil semuanya dan inilah yang kita lakukan harus kita lakukan edukasi kepada ibu-ibu hamil ini untuk mempersiapkan ibu generasi yang kuat tadi. Dan ini ada beberapa yang memang perlu dihindari oleh ibu hamil ya. Saya kira ini suatu yang biasa ya. Jadi apa namanya kondisi berisiko pada masa kehamilan. Ini ada kondisi 4 terlalu, yaitu kehamilan terlalu muda, kurang dari 20 tahun, terlalu tua, jarak kehamilan terlalu dekat, dan juga kehamilan yang terlalu banyak. Ya. Jadi ini tanda-tanda bahaya. Ini juga kalau misalkan ibu misalkan muntah terus, demam, sakit-sakitan, kemudian ada perdarahan dan lain sebagainya, kemudian janin ini juga bisa berpengaruh ya terhadap kondisi bayi selanjutnya ya. Oke, kemudian nah untuk stunting ini saya kira mungkin tadi sudah disampaikan apa itu stunting dan konsep penanggulangan stunting juga kita itu tadi ya kalau kami itu lebih titik beratnya adalah di 1.000 hari pertama kehidupan dan intervensi gizi spesifik jadi 1.000 hari pertama kehidupan ini pada saat ibu hamil. Jadi ibu hamil ini memang harus suplementasi besi folatnya harus terpenuhi kemudian PMT ibu hamil ya, apalagi ibu hamil dengan kek dan penanggulangan kecacingan ya. Ini kan pada saat ibu hamil dan selanjutnya pastinya ketika memang bayi lahir dalam keadaan sehat, kita harus pertahankan di mana ibu menyusui bagaimana promosi menyusui ASI eksklusif, konseling menyusui ya. Kemudian tadi penanganan bayi dan balita, usia sekolah dan remaja. Jadi 1000 HPK tadi bahwa apa di dalam kandungan 270 hari ya dan puncaknya adalah 2 tahun perkembangan fungsi pembentukan sistem saraf dan ini kita ini seri untuk mempersiapkan bayi-bayi tidak stunting ini memang dipersiapkannya di sini pada saat ANC ya tadi dengan 10T bagaimana kemudian bagaimana dengan keadaan ibunya apakah ibu kurang gizi apakah ibu mengalami anemia dan ini akan terjadi 0 sampai 9 bulan ya dan atau 270 hari dan fokus kepada nutrisi ibu hamil. Inilah yang harus memang kita persiapkan dan selanjutnya pada saat persalinan bayi dan baduta.
Jadi kenapa peran nutrisi penting ya? Karena gizi ibu hamil itu di 1000 HPK janin dan bayi 2 tahun ya. Ini ada dampak jangka pendek dan jangka panjang. Ya, dan jangka pendek bagaimana perkembangan otak, pertumbuhan massa tubuh, metabolisme glukosa, protein dan hormon. Dan dampak panjangnya ini akan bagaimana dengan kognitifnya, bagaimana prestasi belajarnya. Ya, tadi kalau stunting ini, kemudian diabetes, kemudian juga bisa kalau diabetes, obesitas, penyakit jantung dan pembuluh darah. Ini dipengaruhi oleh metabolisme glukosa, protein dan hormon ya. Nah, ini ya Ibu dan Bapak sekalian, jadi periode pertumbuhan kritis ini yaitu di kehamilan dan pertumbuhan janin ya. Ini 80% pada saat konsepsi 20 minggu ya, di mana peningkatan dengan cepat jumlah sel, penentuan tinggi badan potensial ya, di sini dibutuhkan vitamin, mineral dan protein. Kemudian pada saat lahir nanti peningkatan dengan cepat ukuran sel, penentuan berat badan dan potensi sampai dengan usia 2 tahun. Jadi upaya pencegahan stunting pada saat ibu hamil di sini, ibu dan bapak sekalian, bagaimana kita meningkatkan akses dan kualitas pemeriksaan kehamilan, kemudian memberikan tablet tambah darah ibu hamil minimal 90 tablet, memberikan konseling gizi tentang makanan sehat, kemudian IMD ini yang sangat diperlukan karena dengan IMD ini akan memperlihatkan kualitas dari ASI eksklusif itu diawali dari IMD ya. Jadi ASI eksklusif pada setiap ibu hamil yang berkunjung, kemudian melakukan tata laksana pada ibu hamil yang kayak anemia atau yang sakit. Jadi disinilah upaya-upaya yang memang harus kita lakukan ya di dalam upaya pencegahan stunting tadi. Kemudian masuk kepada ibu bersalin dan ibu menyusui dan anak usia sekolah selanjutnya. Jadi untuk asuhan continuum of care itu dapat mencegah stunting di sini. Jadi ketika hamil, ANC, deteksi dini resti, kolaborasi, rujukan perencanaan, dan ini yang saya sengaja dikasih tebal di sini bahwa ini adalah yang sangat betul-betul dibutuhkan konseling gizi, ASI, KB, IMD, dan imunisasi, dan lainnya. Kelas ibu ini bisa dilakukan di kelas ibu hamil, ya kemudian berdayakan klien, keluarga dengan menggunakan buku KIA. Jadi buku KIA itulah menjadi dasar utama kita ya. Kemudian di persalinan IMD. IMD ini sangat dibutuhkan pada saat nifas, konseling ASI dan gizi ya. Jadi selanjutnya memang untuk mempersiapkan generasi yang kuat dan tidak stunting itu sebetulnya pendampingan keluarga yang berkelanjutan dimulai dari calon pengantin, pasangan usia subur, masa kehamilan ya, dan selanjutnya masuk ke nifas, balita, kemudian balita 0 sampai 59 bulan. Baik Ibu dan Bapak sekalian, jadi yang penting bahwa mencegah stunting pada saat hamil itu yaitu selama hamil makan makanan beraneka ragam. Kemudian memeriksa kehamilan minimal 6 kali selama kehamilan, minum tablet tambah darah, bayi yang baru lahir inisiasi menyusu dini, berikan ASI eksklusif selama 6 bulan, timbang berat badan bayi secara rutin setiap bulan, berikan imunisasi dasar wajib bagi bayi, dan lanjutkan pemberian ASI hingga berusia 2 tahun, berikan MPASI secara bertahap pada usia 6 bulan dan tetap memberikan ASI. Baik, itu saja mungkin Ibu Ita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.